Ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa. Dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Jumpa lagi bersama saya, Yusuf Muhammad. Baru-baru ini di media sosial sedang ramai karena adanya sindiran dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI kepada Presiden Jokowi. Sindiran itu dilakukan melalui media sosial Twitter dan Instagram dengan narasi bahwa Jokowi adalah the king of lip service. Atau kalau diartikan kurang lebih artinya adalah Jokowi raja pembual. Nah, yang membuat banyak perhatian, postingan itu disertai dengan meme foto-foto Jokowi yang jika diamati, memang foto-foto itu sebelumnya sering sekali digunakan oleh kelompok oposisi dan para pembenci untuk menghina Presiden Jokowi. Meme ini contohnya, coba perhatikan. Foto Jokowi ini sering dipilih oleh para pembenci untuk dijadikan meme yang cenderung isinya ini menghina fisik Presiden. Jadi kalau melihat apa yang dilakukan oleh BEM UI melalui postingannya di media sosial, menurut saya itu bukanlah sebuah klaim yang dianggap murni hanya sebagai kritikan. Melainkan itu adalah bagian dari perpaduan antara kritik dan menghina. Itu adalah sebuah propaganda yang menurut saya, ya kan, sengaja ingin menjatuhkan marwah dan kehormatan seorang kepala negara. Meskipun dengan begitu, ini justru akan semakin menimbulkan banyak simpati dari masyarakat untuk Presiden Jokowi. Ya, saya kira kritik yang dilakukan oleh BEM UI terkait tes wawasan kebangsaan atau TWK KPK dan Undang-Undang ITE, menurut saya itu sangat-sangat subjektif dan dangkal. Dari sekian ribu anggota KPK yang lulus TWK, mengapa tidak ada satupun yang diapresiasi oleh mereka? Mengapa hanya sebagian kecil yang dipermasalahkan? Ya, saya menduga ini adalah bagian dari agenda para inisiator penolak TWK untuk memanfaatkan mahasiswa. Ya, maklum saja dari 51 anggota KPK yang tidak lolos dan tidak bisa dibina lagi. Mereka ini kan tinggal menunggu hari saja karena para pimpinan KPK sudah sepakat bahwasanya mereka ini akan dipecat pada tanggal 1 November 2021. Nah, terkait tudingan soal pelemahan KPK, saya jelas-jelas tidak sepakat. Karena pasca 75 anggota KPK dinonaktifkan, termasuk Novel Baswedan, KPK ini justru mulai gencar menggarap kasus-kasus besar di lingkungan DKI Jakarta yang nilainya ini mencapai ratusan miliar rupiah. Padahal sebelumnya semua itu tidak tersentuh sama sekali oleh pihak KPK. Tapi dari semua keributan ini ada komentar netizen bernama Zulfian yang menurut saya cuitannya ini justru memalukan dan membuat kita semua merasa geli. Berikut ini cuitannya. Jadi yang pertama, narasinya ini menyanjung ketua BEM UI bernama Leon yang katanya IPK-nya ini mencapai di atas 3,5 dan pernah menjadi asisten dosen atau asdos. Jika diperhatikan ya kan, maka sebenarnya ada yang lucu dari cuitan Zulfian ini. Akun Zulfian tersebut menanyakan soal IPK Pak Jokowi yang dulu ini berapa katanya. Dia ingin membandingkan antara IPK Ketua BEM UI dengan IPK Jokowi. Lah, masa Jokowi yang sudah menjadi presiden 2 periode dan dipilih oleh rakyat secara langsung masih ditanya IPK-nya berapa? Apa pentingnya, bos? Jangan-jangan ya kan saat mencuit akun Zulfian ini mabuk. Ya sudahlah, gak usah kepo nanya IPK Jokowi berapa. Harusnya ya buktikan saja setelah lulus kalian nanti ini akan jadi seperti apa, akan jadi apa. Jadi orang sukses atau jadi sampah yang tak berguna. Ya tinggal dibuktikan saja nanti kalau lulus. Nah, kalau Pak Jokowi ini kan sudah jelas, bos. Kalaupun misal nilai akademisnya Pak Jokowi ini tidak terlalu baik, atau jika saat kuliah tidak lulus dengan predikat cum laude lah, tetapi setidaknya Jokowi ini sudah dipercaya menjadi presiden 2 periode, bos. Nama Jokowi sudah mendunia. Bahkan juga tercatat sebagai salah satu pemimpin muslim yang paling berpengaruh di dunia.
Nah, nama Jokowi juga masuk dalam daftar majalah ternama di Arab Saudi sana sebagai tokoh inspirasi bagi anak-anak muda. Dan satu hal yang perlu dicatat bahwa tingkat kepuasan rakyat terhadap Jokowi saat ini dari hasil rilis lembaga survei SMRC, ya kan, tingkat kepuasan rakyat terhadap Jokowi masih di atas 75, sekian persen. Artinya apa? Ada sekitar 200 jutaan lah penduduk Indonesia yang merasa puas terhadap kinerja Presiden Jokowi saat ini. Nah, ini fakta. Jadi kalau ada misalnya ada yang tidak puas, ya kan, kemudian ingin mengkritisi kebijakan Jokowi, ya silakan saja. Itu kan bagian dari demokrasi. Itu sah-sah saja menurut saya. Tapi ya jangan ketika sudah menyindir dengan sebutan Jokowi the king of lip service, kemudian kalian ini merasa yang paling dominan atau mayoritas mendapatkan dukungan dari rakyat. Nah, di atas kertas, ya kan, kalian ini kan sebenarnya masih minoritas. Tolong dicatat itu. Jadi jangan sombong lah. Jangan seperti gerombolan aksi demo 212 yang mengklaim dihadiri 7 juta orang. Padahal itu cuma khayalan saja. Bahkan saat imam besarnya dijatuhi vonis 4 tahun penjara, mereka sampai harus mengerahkan peserta demo bayaran, bos. Ini kan sungguh-sungguh sangat memalukan menurut saya. Kalau menurut saya kan, semua keributan yang ditimbulkan dari BEM UI ini hanyalah sebuah pansos untuk menunjukkan bahwa ini loh saya. Kan kalau dilihat dari rekam jejaknya, memang selama ini setiap ketua BEM UI haus akan pengakuan. Masing-masing ketua harus bisa tampil beda supaya bisa mendapat pengakuan oleh publik. Sebelum-sebelumnya yang seperti ini juga sudah pernah terjadi, bos. Jadi keributan seperti ini bukanlah yang pertama kali saja. Dan untuk bisa mendapatkan pengakuan, maka nama Jokowi lagi-lagi harus dicatut dalam narasi mereka. Kalau perlu, Jokowi harus dihina agar semakin banyak yang terpancing untuk membicarakannya. Dan komentar dari ketua BEM UI yang mengatakan bahwasanya Bajar pengecut hanya berani di medsos, ini juga menurut saya cuma memancing keributan saja. Tapi sayang, memancingnya ini menurut saya kurang cerdas, bos. Lawang dia sendiri ngata-ngatain Jokowi juga lewat media sosial. Kok bisa dia gak terima ketika dikonter lewat media sosial juga? Apa jangan-jangan dia ini sedang mengomentari dirinya sendiri? Dan gak usah lebay lah saat dipanggil oleh rektorat untuk dimintai klarifikasi, mengatakan bahwasanya ada pembungkaman dan segala macam. Lah katanya demokrasi, tapi dimintai klarifikasi. Ini kok menjadi lebay kayak gini? Nah, logikanya di mana, bos? Kalau memang nggak ada yang salah, ya silakan jelaskan saja secara baik-baik. Ini kan beres. Gitu saja kok repot. Tetapi terserahlah jika setelah ini kemudian saya mau dikata-katain sebagai buzzer atau apapun. Tapi gini-gini, dulu waktu kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri, saya juga pernah diminta menjadi asisten dosen selama 1 semester untuk mata kuliah 4 SKS. Meskipun waktu lulus saya tidak kumlot. Dan perlu dicatat, negeri ini tidak kekurangan orang-orang pintar, bos. Tetapi negeri ini kekurangan orang waras. Sebagai buktinya, ada yang katanya profesor, dokter, dan sok hebat, tetapi membedakan antara yang habis oplas dan habis digebuki orang, ini tidak bisa. Dan itu ada videonya, berikut cuplikan videonya. Ya, memang dicoba dialihkan sebagai hasil operasi plastik. Saya kenal Ratna udah lama. Dari dulu memang kritis, terbuka, tapi dia belum pernah digebukin, baru kali ini digebukin. Zaman Soeharto aja dia nggak pernah digebukin. Nah, video barusan ini setidaknya menjadi bukti bahwa orang pintar belum tentu waras dalam menilai sesuatu. Nah, sampai di sini dulu, apakah sudah paham? Ya, saya kira demikian opini Okedum kali ini. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komentar di bawah. Tetap jaga kewarasan dan terus jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Sampai jumpa di acara Okedum selanjutnya.